ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآله وصحبه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembacaan tafsir dari suratul A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu tha'an ahwa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan makna dari kalimat sabbihisma rabbikal a'la, yang merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad secara khusus dan kepada kita umat beliau secara umum agar mensucikan nama dan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi dari segala sesuatu yang tidak layak dan yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Setelah kita bersihkan dan kita bebaskan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya, baru kita tetapkan untuk Allah segala sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meyakini kesucian Allah Ta'ala dan bersihnya Allah dari segala cacat dan aib, maka dia pasti yakin bahwa segala yang Allah Ta'ala tentukan, segala yang Allah takdirkan, segala yang terjadi di atas muka bumi ini berdasarkan kebijaksanaan dari Allah yang maha sempurna tadi. Jadi itu akan membuat kita tidak akan memprotes, tidak akan mengkritik, tidak akan menghujat apapun yang terjadi dan apapun yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita dan yang lainnya. Itulah pemahaman yang harus kita pahami dari makna tasbih untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala cacat, aib dan hal-hal yang tidak pantas baginya, tapi di satu sisi dalam perilaku dan tindakan kita kadang-kadang protes, suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah, berarti ucapan kita itu tidak sinkron dengan perbuatan dan perilaku kita. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi dan segala yang ada di antara keduanya, atau segala yang ada di dalam keduanya. Ada yang memahami tasbihnya langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya adalah ucapan tasbih yang seperti yang kita ucapkan tapi dengan bahasa mereka tentunya yang kita tidak paham. Seperti di ayat yang tadi kita bacakan, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin, yaitu bertasbih untuk Allah Ta'ala langit yang ada 7 lapis, bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Kemudian Allah nyatakan, walakila taqahuna tasbihahum, akan tapi kita ini tidak ngerti mana cara mereka bertasbih, tidak ngerti gitu. Tak faham tasbihnya mereka itu seperti apa.
Tapi yakinilah karena Allah yang menyatakan mereka itu bertasbih, kita wajib percaya bahwa mereka bertasbih. Ada lagi yang mengatakan makna tasbih, makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi selain manusia dan jin tentunya, yang punya kemampuan untuk memilih, sementara makhluk yang lain tidak punya kemampuan untuk memilih. Tasbihnya mereka itu adalah patuhnya mereka dengan aturan yang Allah buat untuk mereka. Jadi saat Allah Ta'ala menciptakan mereka, kemudian memberikan tugas untuk mereka bahwa mereka harus melakukan ini dan itu, mereka patuh sudah. Mereka patuh dan nurut dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan untuk mereka. Contoh matahari yang beredar, terbitnya dari timur, kemudian tenggelam ke barat, patuh. Nurut semenjak dia diciptakan sampai saat ini, sampai menjelang kiamat, saat dia harus terbit dari barat, tetap dia patuh dia. Itu tasbih, patuh dengan aturan Tuhan, patuh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kata Allah, dia beredar, terbit dari timur, tenggelam dari barat, sudah patuh. Bulan pun demikian, dan makhluk-makhluk Allah yang lain pun demikian. Jadi nurut dengan apa yang sudah Allah Ta'ala tentukan dan atur untuk mereka, dan mereka tidak berani bantah. Itu masuk tasbihnya. Dan kita pun harus bersikap demikian. Jadi apa yang Allah atur dalam kehidupan kita, apa yang tentukan, terima sudah. Sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah, dan konsekuensi atas pernyataan kita bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang bersih, zat yang suci, zat yang tidak punya aib, cacat, baik dari sifatnya, perbuatannya, ataupun namanya. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Dalam ayat lain, wa ma fil ard. Telah bertasbih. Kalimat yang digunakan di ayat ini menggunakan fi'il mudhari' yang artinya sesuatu yang telah berlalu. Sabbaha, telah bertasbih untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian muncul pertanyaan, telah berarti dulu. Dulu iya mungkin yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih. Sekarang sekarang seperti kita mengatakan, si fulan itu dulu galak buat baik sama anak, berderma, membiayai sekolah anak-anak. Sekarang ada tahu kan? Sabbahalillah, telah bertasbih untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu dulu. Sekarang mana? Allah jawab, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbih pakai fi'il mudhari' yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedang bertasbih. Artinya sampai saat ini mereka tetap bertasbih. Dulu mereka bertasbih, sekarang mereka bertasbih, dan nanti pun mereka akan bertasbih. Yusabbihulillah yang menunjukkan arti sekarang ataupun nanti. Jadi tidak berhenti apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semenjak Allah ciptakan sampai Allah hancurkan mereka, tidak berhenti dari tasbih. Makanya Allah pakai fi'il mudhari' pula yang menunjukkan arti sekarang, saat ini ataupun nanti. Nanti itu apakah berkelanjutan terus menerus? Kemudian kalau seandainya dak katik yang mensucikan Allah, dak katik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang akan mensucikan Allah, apakah Allah dak suci? Dengan dak katiknya yang mensucikannya? Dak, Allah tetap suci. Walaupun dak ada makhluk yang menyatakan bahwa Allah itu maha suci, Allah tetap suci. Karena Allah dak perlu pernyataan. Sebab walaupun dak ada pernyataan yang menganggap Allah itu suci, tetap Allah suci. Sebab dia yang menyatakan subhanalladzi asra. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Jadi kalimat subhana itu maki isim masdar yang mengandung arti tak terbatas, tak terhingga, atau kalau dalam bahasa lain disebut maha. Arti sifat yang melekat. Walaupun tidak ada pengakuan, tetap sifat suci Allah itu melekat di dalam zatnya tanpa batas dan tak terhingga. Mulai dari Allah ada, karena Allah tidak dimulai keberadaannya, sampailah alam semesta ini hancur, Allah tetap suci, Allah tetap tanpa cacat, Allah tetap maha sempurna, subhanallah.
Jadi saat kita mensucikan Allah dengan ucapan subhanallah, sebenarnya kita bukan sedang mensucikan Allah karena Allah sudah suci. Kita nak mensucikan keyakinan kita tentang siapa Tuhan kita, supaya pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan itu hilang dari benak kita. Namanya manusia kadang-kadang datang was-was dari setan. Apalagi saat apa yang kita inginkan tak kita dapat. Usahanya sudah keras, tapi tak dapat, mulai setan akan membisiki. Itulah berdoa berkali-kali, tapi belum diijabah juga. Menurut istilahnya itu, feeling kita, ngapa tak diijabah? Setan akan datang, setan akan masuk, mempengaruhi kita. Dan mulai dia akan merusak yakin kita sama Allah. Kau ni sudah terus-menerus berdoa, tapi kau tak jengok diijabah doamu. Masih percaya kau dengan Tuhan ini? Masih kau nak ngantungkan uruskan kau dengan dia? Sementara berdoa sudah, usaha sudah, ngapa tak dikabulkan? Nah, dia bermain di situ. Tapi kalau kita yang sudah yakin Allah Maha Suci, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa aib, ucapan-ucapan setan yang seperti itu tak akan pengaruh. Tak akan pengaruh sama sekali. Karena kita yakin doa kita ini bagian dari ibadat, dikabulkan itu bonus, tak diinjuk, itu seserah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang tahu dan meyakini bahwa Allah itu Maha Suci dan tanpa cacat. Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah, bertasbihlah, agungkanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Tak kala ayat ini turun, ma'asyiral hadirin, Nabi SAW berkata kepada sahabat, do'uha fi sujudikum, atau ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini di dalam sujud kalian. Jadi ini termasuk bacaan zikir ketika sujud kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saat turun ayat ini, Nabi SAW memintakan sahabat untuk menjadikan bacaan ini sebagai zikir ketika sujud. Sangat cocok sekali. Sangat luar biasa akurat pemilihan kata ini dari Nabi untuk dibaca ketika sujud. Karena di dalam bacaan ini kita mensifati Allah dengan yang Maha Tinggi. Kemudian di saat yang sama kita merendah. Karena saat sujud kita betul-betul merendah, meletakkan anggota tertinggi yang ada di tubuh kita sejajar dengan yang kita pijak. Dan begitulah yang harus kita tunjukkan kepada yang Maha Tinggi. Harus merendah, harus tahu diri gitu. Jadi demikian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan Nabi SAW ketika membaca surat Al-A'la di dalam solat-solat beliau akan merespon perintah yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat pertama ini. Sabbihis, bertasbihlah engkau wahai Muhammad SAW dengan mensucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Jadi Nabi kalau baca ayat pertama ini, Sabbihisma rabbikal a'la, beliau diam, sebelum nyambung ayat kedua beliau akan membaca Subhana rabbiyal a'la sebagai respon atas perintah yang ada di dalam ayat pertama ini. Jadi sunnah kita saat membaca ayat pertama dari surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, diam sejenak untuk kemudian menjawab perintah Allah ini dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Kenapa kita tak nyebutnya Subhanasmi Rabbi al-A'la? Hilang kata isimnya. Kan dalam ayat ini kan Sabbihisma Rabbika, ada isimnya di situ kan. Tapi ketika kita ingin mengungkapkannya, mengucapkannya, kita ucapkan dengan bentuk apa? Subhana Rabbi yal a'la. Hilang kata isim. Ya, kata ulama kalimat isim dalam ayat ini cuman penghubung baik. Cuman kata penghubung. Yang dimaksud yang kita sucikan itu adalah Allahnya. Bukan sekedar namanya tapi Allahnya, zat Allahnya. Lalu ma'asyiral hadirin, kenapa Allah Ta'ala layak untuk disucikan? Pantas untuk kita bertasbih kepadanya. Nah, ayat yang berbicara setelahnya itu, ini yang menjadikan alasan kenapa Allah itu pantas dan sangat harus kita sucikan. Yang pertama kata ulama, seakan-akan Allah Ta'ala memberi alasan kenapa kita harus bertasbih untuknya.
Yang pertama alasannya kerana dia itu zat yang a'la, maha tinggi. Tak kata yang bisa mengungguli tingginya Allah Ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa kita bertasbih untuk Allah? Li'annahu a'la. Kerana dia zat yang maha tinggi. Kemudian alasan berikutnya di ayat-ayat setelahnya. Li'annahu khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Maka dia pantas untuk kita sucikan dengan, maksud disucikan apa? Membuang sifat-sifat yang tak pantas, memantapkan sifat-sifat yang sempurna. Tadi, kalau kesempurnaan Allah Ta'ala, mulai dari sifatnya, penciptaannya, dan seterusnya. Di ayat kedua Allah Ta'ala nyatakan apa? Allazi khalaqa fasawwa. Allazi, dia yang menciptakan. Dan di dalam ayat ini Allah tak menyebut objek. Apa yang dia ciptakan? Khalaqal insan kah? Allazi khalaqal insan, yang menciptakan manusia, tak disebut. Allazi khalaqal makhluqat. Itu mungkin. Karena dia yang menciptakan semua ciptaannya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda langit, dan apapun yang ada di langit dan di bumi, itu Allah Ta'ala yang telah menciptakan semuanya itu. Allazi khalaqa, dia yang telah menciptakan semua ciptaannya. Apakah sebatas menciptakan deh? Allah tambahkan fasawwa. Kemudian dia jadikan ciptaannya itu sempurna, seimbang, dan tidak cacat. Disempurnakan ciptaan, semua ciptaannya. Diberikan kepada setiap ciptaan itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh yang diciptakan untuk bertahan hidup. Diberikan kemampuan kepada yang diciptakan itu segala hal yang bisa menunjang dia untuk bisa menjalani kehidupannya dan menjalani fungsinya untuk apa dia diciptakan. Sempurna Allah Ta'ala. Kalau kita melihat keberagaman dari ciptaan Allah, mulai dari kita yang bernama manusia. Kalau kita tengok manusia, bentuknya sama kalau. Struktur tubuhnya, anatomi tubuhnya, bentuk tubuhnya sama. Walaupun kalau seandainya ada yang terlahir cacat, itu istilahnya kalau dalam istilah dalam hasil pabrikan, ya barang-barang yang sedikit tidak dianggap kan? Karena umumnya hasil dari pabrik itu bagus kalau ada yang cacat dikit itu, ini kan tidak dianggap ini hasil karya pabrik gagal. Ngapa? Ada 10 barang yang tidak sesuai dengan istilahnya itu kesempurnaan hasil dari pabrik ini. Tidak dianggap dikit. Yang dijenguk yang mayoritas banyak, yang hasil 20.000 bagus kalau yang cacat 6. 6 ini dianggap tidak dianggap. Tapi yang 20.000 yang banyak itu yang dianggap. Jadi memang kadang-kadang ya ada manusia yang mungkin terlahir cacat. Ya bukan berarti tidak sempurna, berarti sempurna kalau. Justru dengan ada yang cacat tadi kita tahu, ternyata kita ni sempurna. Sementara kalau kata yang cacat kita anggap biasa, aku ni buang ada kalau. Tapi tengok ada yang cacat, ya Allah, ternyata kita terlahir sempurna dengan organ yang lengkap, dengan fungsi-fungsi yang bisa dipakai. Itu maksudnya Allah. Kalau kita mau berfikir positif, tapi kalau nak menghujat-hujat Tuhan, baca baik dengan cara macam itu. Ini ngapa tak sempurna? Katanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ngapa hamba Allah indak takwim? Dia mengukurnya dengan wong, sementara dia tak nyadar diri dia ahsanut takwim. Diri dia ni diciptakan sempurna. Tapi ngapa dia nak menghujat Tuhan dengan mengkritik Allah dengan apa? Melihat ciptaan yang kurang sempurna ini. Padahal Allah Ta'ala nak tunjuk tahu dia. Dia tak sempurna. Karena Allah ingin tunjuk kau pelajaran bahawa kau tu sempurna. Jadi demikian. Sempurna, seimbang. Kalau kita tengok ini sini, sehat kalau, lengkap kalau. Apa yang ada sama manusia sebagai ciptaan Allah, ada kalau sama kita. Seimbang. Tidak bincang. Luar biasa. Fasawwa, Allah sempurnakan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Allah lengkapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan manusia sesuai dengan tujuan untuk apa dia diciptakan. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk bawa misi seperti imaratul ard. Allah Ta'ala turunkan kita ke bumi untuk menjadi khalifah yang ngelola bumi ini. Allah fasilitasi dengan kecerdasan, akal. Hewan tak tinjuk. Makanya tak ada hewan itu yang jadi ilmuwan tak kata. Manusia juga ada akal, ngenung, fikir.
mencari tahu, akhirnya menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan. Allah lengkapi, itu taswiyatul khalaq, bentuk penyempurnaan ciptaan Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup? Oksigen. Bagaimana cara mengolah oksigen itu supaya diserap oleh manusia? Diciptakan organ-organnya. Hidung, tenggorokan. Kemudian, boleh tanya Dr. Musbela detailnya itu. Bagian beliau ini. Ada paru-paru. Diolah di paru-paru, kemudian dikeluarkan lagi, jadi karbon dioksida. Berapa kali kita bernafas? Ada alatnya. Disempurnakan oleh Allah. Kita hidup di darat, diinjak alat pernapasan paru-paru. Oksigen disediakan. Tak perlu kita beli tabung dulu. Tak. Alhamdulillah sehat. Pacak ngisap dengan sehat. Hebat Allah Ta'ala dalam menciptakan. Dan kita tak tahu bahwa setiap air hanya ada oksigen gratis. Ini lagi polusi nih. Asap banyak nih. Tapi kita punya sistem dalam saluran pernapasan kita ini untuk ngusir racun-racun, benda-benda yang sebenarnya tak boleh masuk ke paru-paru. Tapi ada kadang-kadang yang lolos. Tapi Allah sudah siap kena. Bulu hidung ini, dia gitu, bulu hidung coba baca offside kadang-kadang kan. Keluar dari lubang, tercabuti. Padahal bulu hidung punya fungsi. Nahan debu, partikel yang nak melok masuk ke paru-paru karena tersedot oleh hidung kita saat kita ngisap udara. Ada alat untuk istilahnya apa, menstabilkan suhu udara yang masuk supaya istilahnya itu cocok untuk masuk ke paru-paru. Tanya Dr. Musa Gibe kalau tahu ni, doktor. Hebat untuk menstabilkan udara yang masuk ke hidung sebelum sampai ke paru-paru, ada sistemnya. Lengkap, buatan Allah. Bahkan yang anda baca, di batang tenggorokan itu ada lagi bulu-bulu kecil untuk menghambat tadi, yang tak boleh masuk ke paru-paru. Dua pula paru-paru, kanan kiri. Setelah itu oksigen ditahan, agak baru disebar ke organ-organ lain yang juga butuh oksigen. Dari paru-paru ini disebar. Maha suci Allah yang telah merangkai sistem pernapasan kita dengan si detail itu. Luar biasa. Belum lagi sistem pencernaan, mulai dari mulut, masuk tenggorokan, dan antara masuknya udara dengan makanan itu jalurnya hampir sama, tenggorokan. Udara masuk melalui tenggorokan, makanan juga. Tapi dia ada bilik-biliknya dewek. Makanan turunnya ke lambung, udara masuknya ke paru-paru. Ada alurannya. Kadang-kadang orang tersedak kan? Karena makanannya salah masuk bilik itu. Sebenarnya harusnya ke lambung, agaknya ini masuk ke paru-paru. Dan hebatnya lagi direspon dengan spontan. Nak dikeluarkan, tapi kalau nak baca Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang meninggal gara-gara tersedak kan? Karena menghambat alur pernapasan. Salah masuk. Tapi itu jaga. Karena cak ada yang ngatur sudah. Ini ada polisi lalu lintas di sini kau lihat sini. Kalau kau ke lambung harus. Udara masuk bilik ini. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Fasawwa, itu taswiyah itu namanya. Taswiyah. Sempurna. Kurang organ yang dibutuhkan untuk pernapasan, pencernaan. Gelap dunia ini. Sengsara kita hidup. Buntu hidung sikok. Aduh. Susah tak? Walaupun kita baca bernapas melalui mulut juga, tapi dengan hidung tu lebih lemah. Bau sikok, buntu hidung. Kalau dua, tambah susahnya nih hidup. Tambah lagi kantong pula buntu. Tambah sarunnya nih tu. Tak cak nafasnya nih sudah. Maha suci Allah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi makanan masuk, kita makan, didorong oleh lidah kita, nyampak ke tenggorokan, nyampak ke lambung, dicerna oleh lambung, lewat usus kecil yang panjangnya itu 6-7 meter. Kita ni punya usus 6-7 meter di perut kita. Kalau dipanjangkan lebih panjang daripada kita. Mana nyusun jadi kalau panjang kan lebih macam itu. Tapi Allah susun dengan sistematis luar biasa. Ada usus besarnya pula. Di usus kecil itu dicerna lagi makanan kita. Ini manusia.
Manusia berjalan dengan dua kaki. Alhamdulillah. Tadi dibaca Ustaz Syakir ayatnya. Dibaca faminhum mayamshi ala batni wa minhum mayamshi ala rijlain wa minhum mayamshi ala arba'. Ada yang berjalan dengan otot perutnya, ada yang berjalan dengan dua kakinya, ada yang berjalan dengan empat kaki. Kita baca tak berjalan merayap cak ulo maki perut? Tak baca. Kalau memang itu tak diberikan, tak ditaswiah, tidak disempurnakan ciptaan kita untuk bisa berjalan dengan perut. Mana baca merayap, paling muter-muter situlah kita kalau tengkurap. Tak baca. Kalau kita tak punya sistem itu, otot yang bisa merangsang untuk bergerak cepat, ulo baca. Karena Allah yang menyempurnakan ciptaan ulo, karena Allah tahu ulo tak punya kaki, jadi Allah Ta'ala sempurnakan ciptaannya untuk tetap bisa bergerak. Bahkan gesit ulo tu. Cepat dah ulo berjalan. Meliuk-liuk. Macam-macam ulo. Ulo yang katik tangan, katik kaki, macam-macam. Kita punya tangan punya kaki, tak macam-macam lagi kadang. Pacak dia manjat, melit-melit ucap batang. Hai. Bahkan ulo bisa nyelam juga di banyu. Malah kehebatnya. Karena Allah tahu habitatnya, cara hidupnya, tujuan hidupnya. Allah sempurnakan. Allah beri semua yang dia butuhkan untuk bisa hidup. Burung bisa terbang. Ngepak, kita pasang ngepak. Cuba terbang. Tak baca. Tak baca kita nak terbang. Berandai-andai itu. Gelemaknya, cak burung terbang ke mana-mana. Kalau tengah hadomut tinggal ngepak baik. Dengan beragam jenis burung. Ada yang sekali kepak itu dalam detik itu puluhan kali dia ngepak. Alah kecepatnya, gerakan sayapnya itu cepatnya. Jadi saat dia ingin mengambil makanannya di tempat tertentu, dia harus berhenti dulu. Tapi berhenti tak baca nyampak. Tapi Allah Ta'ala lengkapi dia kekuatan untuk bisa ngipasi sayapnya itu dengan istilahnya itu kecepatan yang amat luar biasa. Kalau di slow emotion, cepet nian. Sekali satu detik itu berapa kepaan. Dan dengan ngepak yang cepat itu, dia ngambil makanannya. Masih baca. Kita baca tak makan sambil olahraga? Larian sambil makan, mana baca, susah. Dia sambil ngepak cepet-cepet, baca makan masih. Karena Allah Ta'ala yang menciptakannya. Sehingga sempurna ciptaannya. Luar biasa. Dan cara bernapas burung beda juga dari kita. Dia punya tempat-tempat penyimpanan udara di dalam dirinya. Jadi udara itu disimpan. Selama dia terbang, dia akan pakai udara yang disimpan, yang ada di organ tubuhnya. Luar biasa. Karena Allah tahu itu yang dia butuhkan untuk bisa bernapas dengan lancar saat dia sedang terbang. Iwak bernapas pakai apa? Insan. Kenapa? Karena dia hidup di banyu. Kalau dia di darat pakai paru-paru juga mungkin. Tapi ada hewan laut yang bernapasnya pakai paru-paru, mamalia. Iwak paus, iwak lumba-lumba, dugong. Dia bernapasnya pakai paru-paru. Punya hidung juga. Dan hebatnya hidungnya itu punya katup dewek. Kalau dia nyelam, tertutup hidungnya. Tak diatur. Langsung tertutup dewek. Kalau kita nyelam kan biar ada masuk hidung, tutup kan? Dia punya istilahnya itu sensor buat nutup dewek hidung tu. Pas nyelam, kapan dia nak bernapas sampai oksigen muncul ke permukaan, terbuka hidungnya. Sedotnya, dalam lagi. Tetap dia harus ke permukaan untuk ngambil nafas. Baca itu. Baca itu. Karena Allah lah ngatur. Walaupun dia bernapas dengan paru-paru yang harus muncul nimbul ke atas dulu untuk ngambil nafas, nyelam lagi, Allah Ta'ala sempurnakan penciptaannya sehingga dia bisa hidup walaupun dengan habitat yang seperti itu. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Luar biasa. Itu khalaqa fasawwa. Maksud khalaqa fasawwa itu. Pernah ada yang menyebutkan, Syekh Muhammad Said Al-Kamali, beliau pernah menyatakan, suatu hari aku sedang duduk di masjid. Kemudian ada orang yang paruh bayah, sudah tua dan punya pengalaman. Dan cuaca saat itu sangat-sangat terik dan panas minta ampun.
Cuacanya saat itu di Ribat itu daerah Maroko, sedang gempa. Allah Ta'ala angkat musibah dan bala, dan Allah catat syuhada bagi yang meninggal dunia. Panas minta ampun suhunya itu, sehingga Syekh Said ini ngomong sama yang tua tadi dulu, alangkah panas hari ini, suhunya berapa derajat lah kira-kira, sehingga panasnya tidak seperti biasa, cak dia open. Kemudian Syekh ini, orang tua ini ngomong sama dia, "Hoi," katanya, "kau kira cuma kita apa yang di bumi ni? Kau kira yang tinggal di bumi ni cuma kita? Kau tak tahu ada makhluk Allah yang lain yang butuh suhu ini untuk bisa hidup." Jadi Allah Ta'ala sengaja jadikan suhunya sepanas ini karena ada hamba-hamba yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain yang membutuhkan suhu yang panasnya seperti saat ini untuk istilahnya keberlangsungan hidup dia. Jadi memang suhu ini bukan untuk kita. Ada makhluk Allah yang lain yang butuh panas ini. Tanah, cacing yang ada di dalam, tumbuh-tumbuhan yang lain butuh suhu ini. Jadi Allah Ta'ala itu jadi sengaja mengatur suhu untuk sepanas ini ya untuk kepentingan mereka ini. Bukan kita baik yang hidup ini. Jadi kau baik. Sehingga baca ngatur kapan nak dingin-dingin, nak panas-panas, nak hujan-hujan. Itu kan kalau hujan hujan pula ini. Nah, ada yang butuh hujan tu kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi ada makhluk lain yang butuh curah hujan, yang kita tak butuh ngaso. Giliranlah butuh baru minta kan. Sekarang minta hujan dah gitu. Minta hujan, asap pening wala. Khalaqa fasawwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang paham tentang makna kesucian Allah Ta'ala, sehingga kita tak berani mengkritik, kita tak berani menghujat, kita tak berani protes dengan segala apa yang terjadi yang berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan nyambung ayat walladzi qaddara fahada. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma